Wa ni'ma sahibul muslim liman akhadahu bihaqqihi. Dan yang paling bagus diambil harta ini oleh seorang muslim dan dia letakkan harta itu pada tempatnya. Apa itu tempatnya? Faj'alahu fi sabilillah wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dia letakkan di jalan Allah dan di tempat anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Wa man lam ya'khudhu bihaqqi fa huwa ka'akilil ladzi lam yashba'. Siapa yang mengambil harta itu dan tidak diletakkan pada haknya, tidak diberikan kepada jalan Allah, tidak diberikan kepada anak yatim, tidak diberikan untuk orang miskin, tidak diberikan untuk ibnu sabil, kata Rasulullah SAW, maka dia akan seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Itulah orang yang menumpuk-numpuk hartanya, pelit, tidak mau dia keluarkan di jalan Allah, pelit, tidak mau berkurban, nggak akan ada rasa kenyang dan keberkahan pada harta itu. Makanya orang pelit terus aja dia. Makin dia simpan, makin dia pelit. Bahkan kalau ada orang yang dermawan suka membantu, dia malah sakit hati. Kan begitu orang pelit. Ada orang pelit jenisnya dua orang dia. Ada yang dia pelit untuk dirinya, dia nggak mau ngasih ke orang. Ada juga orang pelit, kalau dia lihat orang yang membantu orang lain, malah justru dia sakit hati karena melihat orang bantu orang lain. Pelit untuk dia dan juga dia pengen orang lain untuk pelit seperti dia. Makanya hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak akan pernah suka kepada kesombongan. Seperti apa kesombongan yang tidak disukai oleh Allah? Perhatikan ayat yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka adalah orang-orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit seperti dia. Nggak usah berkurban. Kau udah capek cari harta itu, lu susah payah, peras keringat, panas-panasan. Masa kau keluarkan begitu aja untuk kasih kepada orang? Enak aja begitu. Mending disimpan. Nah itu orang yang mengajak orang lain untuk pelit. Itu adalah contoh kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah, ketika Hakim bin Hizam mendengarkan sabda Nabi Muhammad tadi, bahwasanya harta ini adalah hijau dan manis. Memang betul jemaah, harta ini manis rasanya, hijau warnanya, kita kepengen ngelihatnya, seneng kita kalau megangnya, ya. Dan hati-hati jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini mengganggu kita keikhlasan untuk berkurban kepada Allah. Kadang ada seperti itu, nggak terasa ya, begitu kita hitung harta kita, uang kita, masya Allah, ini kayaknya buat kurban 4 juta, mulailah itu kepikiran, kebanyakan kayak 4 juta deh, cari yang 2 juta aja kan. Ya. Emang rasanya manis, nggak pengen kita keluar itu harta. Kalau bisa ya 1 juta aja beli hewan yang kurus, yang penyakitan. Ini hati-hati jamaah. Perhatikan Hakim bin Hizam ketika masuk Islam, ketika kata Rasulullah, harta ini manis dan hijau, hati-hati kalau kau ambil tapi tidak diletakkan pada tempatnya, maka seperti orang yang makan dan nggak pernah kenyang. Kata Hakim bin Hizam, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, hari ini aku tidak akan pernah minta lagi kepada siapapun. Disebutkan dalam biografinya Hakim bin Hizam ketika dia hidup di masanya Abu Bakar, hidup di masanya Umar. Abu Bakar memberikan dia, ya, karena dia adalah mujahid fisabilillah, diberikan dari Baitul Mal muslimin, dia nggak terima. Begitu juga ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, diberikan oleh Umar, dia juga nggak terima. Dia nggak terima. Dan disebutkan ketika di haji wadahnya Rasulullah bawa 100 ekor onta sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Ketika haji wadahnya Rasulullah, haji perpisahannya Rasulullah, dia bawa 1000 ekor kambing untuk dia kurbankan dan dia katakan, hadhihi utaqaulillah, ini semua adalah penebusan ya Allah untuk membebaskan diriku di hadapanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Hakim bin Hizam. 1000 ekor kambing jemaah. Dia berkurban bukan 1 ekor untuk dia bebaskan dirinya, 1000 ekor. Dia katakan ini untuk membebaskan diriku ya Allah. 1000 ekor kambing. Orang baru masuk Islam, Hakim bin Hizam. Perhatikan jemaah, ketika dia wafat, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, kitab tulisannya Imam Zahabi, ketika Hakim bin Hizam ini wafat, dia adalah orang yang paling kaya di kota Mekah pada saat itu. Wafat, hartanya yang paling banyak adalah Hakim bin Hizam. Kenapa jemaah? Inilah keberkahan bersedekah. Dia yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah paham. Sedekah itu nggak ngurangin harta kita, enggak.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasa sadaqatu min mal bal tazidu tazid." Tidak berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah, tapi bertambah dan bertambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Itu urusan Allah. Emang nggak bisa kita pikir dengan logika. Namanya harta, kalau ada 1 juta dikeluarkan 100.000, ya tinggal 900.000. Itu kalau pikiran logika manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu melakukan apa saja yang Dia inginkan. Serahkan itu kepada Allah. Adapun kita, yang penting kita berinfak dan bersedekah. Urusan nanti gimana caranya diganti, itu urusan Allah. Yang jelas Allah akan ganti, janji Allah pasti ditepati. Perhatikan Hakim bin Hizam. Ketika wafat, hartanya yang paling banyak di kota Mekah pada saat itu miliknya Hakim bin Hizam. Nah, mana keimanan kita ini jemaah? Inilah yang disebut dengan iman mukmin. Makanya kata para ulama, beda antara muslim dengan mukmin. Mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Muslim ya beriman, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Tapi kalau mukmin, ceritanya bukan lagi apa yang dia lihat oleh matanya, tapi apa yang dia yakini dalam hatinya. Bukan hanya apa yang dia lihat di matanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mampu, maka berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bilang tadi, ini bukan kaitannya orang kaya atau nggak kaya, ini kaitannya orang yang mampu apa enggak. Beda soalnya, orang mampu sama orang kaya itu beda. Seperti orang yang berkeluarga sama orang yang masih bujangan juga beda kebutuhannya. Nggak mesti orang kaya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, antum lihat, ini cuma setahun sekali. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, cuma 4 hari dalam setahun kesempatan untuk antum berkurban. Setelah lewat tanggal 13 sudah nggak ada lagi namanya kurban. Dan kita nggak tahu nyawa ini masih sampai nggak tahun depan lagi untuk ketemu hewan kurban lagi, nggak tahu deh. Yang jelas disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku ini antara 60-70. Ada yang lebih tapi sedikit, tapi nggak sampai 60 juga terkadang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa aman yang muda juga. Banyak yang usia 20 tahun, 15 tahun, belasan tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, semua yang bernyawa pasti mati. Kapan matinya nggak ada yang tahu. Malaikat maut pasti datang, tapi kapan datangnya nggak ada yang tahu. Maka gunakan manfaat kehidupan yang masih Allah berikan ini. Nggak banyak, cuma 4 hari dalam setahun. Ini kesempatan ini jangan. Lewat dari itu tunggu tahun depan. Tahun depan kita nggak tahu apakah masih ada nyawa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Nah, perhatikan Hakim bin Hizam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tanya kenapa sih disyariatkan kurban, apa sih tujuannya, kok harus dikurbankan hewan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah mau apa sih, maksud Allah itu apa sih? Terkadang kita bertanya kenapa disyariatkan kurban itu, kenapa begitu ya sangat ditekankan dan dianjurkan untuk berkurban itu. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Kita tahu salat itu kewajiban yang harus dikerjakan setiap hari. Nah, kurban tadi digandengkan dengan pada salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kata para ulama, kurban digandengkan dengan salat, berarti begitulah kehebatan kurban sama dengan salat. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu untuk berkurban. Karena mereka berdalil ayat tadi. Kurban digandengkan dengan salat, sedangkan salat adalah wajib hukumnya. Berarti kurban juga setiap tahun sekali itu wajib bagi yang mampu. Itu sebagian ulama, walaupun sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi berlepas daripada dia wajib atau sunnah muakkadah, menunjukkan bahwasannya kurban tadi kalau mampu tidak pantas dan layak untuk ditinggalkan. Selain daripada dia adalah perintah Allah, kemudian dia yang kedua adalah konsekuensi kita, komitmen kita sebagai hamba Allah. Kita ini hamba Allah, kita yakin saya adalah hamba Allah. Nah, mana komitmennya? Komitmennya adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Untuk siapa semuanya? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya komitmen kita sebagai hamba Allah.
untuk mengatakan, ya Allah, katakanlah bahwasannya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai hamba Allah, buktinya mana kita sebagai hamba Allah? Salah satunya adalah dengan kita berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan kenapa disyariatnya yang kurban. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berkurban, maka jangan lupa untuk memakan hewan kurban tersebut dan dibagi-bagikan kepada orang. Setelah kita paham ilmu tentang berkurban, pentingnya berkurban, apa alasan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kurban tersebut. Nah, ketika kita sudah berkurban, jangan lupa untuk makan daripada bagian hewan kurban tersebut dan dibagi-bagikan kepada yang lain. Dibagikan jemaah. Makanya kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah bagiannya, simpanlah bagiannya, dan sedekahkanlah sebagiannya. Oleh karena itu, ketika nanti antum akan berkurban, dan ingat kalau antum malu bawa ke masjid karena tidak wajib berkurban di masjid, jangan sampai salah paham. Kewajibannya adalah kalau kita mampu berkurban dimanapun, baik di rumah kita boleh, di masjid juga diantar juga boleh. Kalau seandainya kita malu antar hewan kurban kita ke masjid, contohnya kita tadi kurbannya domba 6 bulan, nggak masalah. Kalau memang mampunya domba 6 bulan, malu kita bawa ke masjid, nggak usah bawa ke masjid, di rumah aja kita sembelih. Karena memang nggak wajib kita menyembelih hewan kurban di masjid, dimanapun, di rumah juga boleh. Kita potong, tapi kan Ustaz, saya kalau potong sendiri nggak bisa ngulitinya. Nggak usah dikuliti, potong dengan kulit-kulitnya bagikan. Loh, kok tapi kan bisa dijual? Ya bisa dijual kulitnya, tapi juga bisa dimakan. Apa masalahnya? Potong aja dengan kulit-kulitnya langsung. Potong pahanya langsung begini, udah bagikan kepada tetangga, kepada siapapun yang antum mau bagikan. Nanti kulitnya bisa dibakar, bisa dimakan. Tapi kan nggak bisa dijual lagi ya. Kalau memang dijual boleh, tapi kalau dimakan juga bisa. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Kalau memang kita malu bawa ke masjid, tapi Ustadz saya nggak bisa menyembelihnya. Alhamdulillah sekarang gampang, ada media YouTube, antum buka cara menyembelih, bisa belajar dari situ. Tapi saya nggak sanggup belah darah, ya sudah, kalau nggak sanggup belah darah ya wakilkan kepada orang lain, ya kan? Yang jelas berkurban itu gampang jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali. Antum bisa potong sendiri, antum bisa bagikan dengan kulit-kulitnya sekalian. Kalau nggak bisa ngulitin kambingnya, pokoknya gampang. Nggak ada yang susah berkurban itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat, perhatikan jemaah, sebenarnya berkurban itu yang dapat faedahnya itu sebenarnya kita sendiri jemaah, baik itu faedah pahalanya maupun faedah dagingnya. Antum perhatikan, kalau harga kambing cempe tadi yang 6 bulan domba tadi, 6 bulan itu harganya 1,5 juta, itu sebenarnya 1 jutanya itu punya antum. Karena tadi kan udah bilang, Nabi Muhammad SAW mengatakan makan sebagian, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Artinya dibagi 1/3. Itu kalau kita mau bagi. Berarti kalau harganya 1,5 juta, 1 juta itu punya antum. Antum makan 500.000, antum simpan 500.000, 500.000-nya dibagikan. Karena kan 1/3. 1/3 dari 1,5 juta ya 500. Itu kalau antum mau bagi 1/3. Tapi kalau antum lihat ternyata banyak orang yang membutuhkan, ya nggak apa-apa, antum makan sedikit, sisanya yang lebih banyak dibagikan untuk orang yang membutuhkan, nggak masalah juga. Ini menunjukkan apa? Nggak ada mahal-mahalnya kurban itu. Udahlah kambingnya boleh yang kecil atau dombanya, afwan, bukan kambing, domba. Dombanya itu 6 bulan, harganya murah, kemudian 1 jutanya untuk antum, 500 baru antum bagikan. Itu pun kalau mau antum bagikan. Sebagian ulama mengatakan kalau mau diambil semua nggak apa-apa juga. Nggak masalah kalau mau diambil semua. Ya tapi tidak kena adabnya. Ada orang kelaparan masa kita nggak bagikan? Adabnya nggak kena. Cuman kalau dibilang boleh dalam syariat ya boleh aja. Nah itu jemaah. Kemudian kalau kita bilang aturan kurban, ya kita tahu banyaklah aturan-aturannya. Contohnya seperti hewan kurban itu tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang sakit, ya harus yang sempurna. Maksudnya sempurna ini tidak cacat, tidak sakit. Begitu juga yang gemuk, kalau bisa jangan yang kurus. Bahkan dilarang kalau misalnya ada kambing kurus, saking kurusnya sampai sumsumnya nggak ada. Nah ini juga ya kalau bisa dihindari. Begitu juga kambing yang sakit atau domba yang sakit atau sapi yang sakit juga jangan. Hati-hati jemaah. Banyak terkadang orang mencari hewan-hewan yang memang sudah agak-agak sakit karena tujuannya apa? Biar murah.
Karena kan biasanya begitu, kalau kambing udah agak-agak loyo, udah lemas begitu, itu murah, yang bisa 500.000 mungkin satu ekor kambing itu. Tapi ingat, nggak sah itu korbannya. Kalau kambingnya dalam keadaan sakit, 500.000 tapi nggak sah korban. Ya, nah, jangan cari yang, kalau bisa lihat, perhatikan Nabi Muhammad SAW mencari kambing yang begitu indahnya, begitu gemuknya, memiliki tanduk. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, matanya itu hitam, kemudian kakinya sampai ke lututnya itu juga hitam, dan di tengah perutnya itu ada hitam. Begitulah indahnya kambing Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bisa cari kambing seperti itu, alhamdulillah. Kalau enggak, ya cari aja kambing yang memang sempurna, yang tidak sakit, tidak cacat, dan juga tidak kurus, ya seperti itu. Kemudian juga disebutkan juga aturan daripada kurban. Apabila orang yang ingin berkurban, maka ketika masuk 10 Zulhijjah, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah, maka dianjurkan untuk dia tidak menggunting kukunya, tidak mencukur rambutnya. Dan rambut ini terdiri daripada rambut kepala, rambut ketiak, bulu ketiak, kumis, ya. Nah, itu tidak kemaluan dan lain-lainnya. Itu tidak boleh digunting, tidak boleh dicukur ketika orang yang ingin berkurban masuk daripada 1 bulan Zulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Hikmahnya apa di sini kata para ulama? Kenapa kita kok nggak boleh potong kuku, kok nggak boleh kita mencukur rambut, baik itu kepala maupun ketiak maupun kemaluan? Kata para ulama, untuk imtitsalan bil muhrimin, untuk mirip mencontohi orang-orang yang sedang ihram pada saat itu. Karena orang-orang yang sudah ihram tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah, ketika dia wukuf di Arafah sudah ihram pakai kain ihram, nggak boleh menggunting rambutnya, menggunting kukunya, nggak boleh. Nah, kita walaupun tidak berhaji, tapi kita disarankan untuk mencontoh atau menyerupai seperti orang-orang yang sedang haji. Itu hikmahnya kenapa orang yang berkurban ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya tidak boleh menggunting rambutnya dan juga memotong kukunya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkurban juga, maka hadapkanlah hewan kurban itu ke arah kiblat dan sembelih dengan mengucapkan bismillah, dan tajamkanlah pisau untuk menyembelih hewan tersebut. Dan kemudian janganlah menyiksa hewan tadi baik dengan siksaan berupa seperti menyembelih di depan teman-temannya yang lain, karena itu terus sebenarnya ya hewan itu juga tersiksa. Dia mati sebelum mati itu kalau melihat temannya disembelih. Ya, apalagi ngasar pisunya di depan dia begitu. Bentar lagi habislah kau, ya kan? Belum disembelih udah mati itu kambing. Kasihan dia. Maka kalau kita mau mengasah pisau jangan di depan hewan tersebut. Begitu juga ketika kita menyembelih hewan tadi, jangan di depan teman-temannya. Ya agak jauh yang tidak kelihatan oleh teman-temannya yang lain. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga kita memberikan upah orang yang memotong daripada hewan bagian tersebut atau bagian daripada hewan tersebut. Itu nggak boleh kita berikan, mungkin kepalanya ini upah kamu tukang jagal, ini upah kamu kulitnya tukang jagal, nggak boleh. Tapi kita berikan upah tukang jagal itu daripada di luar hewan kurban tadi. Kemudian kalau kita mau berikan hadiah, berikan hadiah, tapi bukan upah. Nah, itu mungkin beberapa daripada tentang kurban yang bisa kita sampaikan karena sudah waktunya syuruk. Atau sebelum kita tutup majelis mungkin ada yang ditanyakan, falyatafadhal mashkuran. Barakallahu fiik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh ada yang bertanya? Nah, ada yang bertanya insyaallah. Baik, pertanyaan yang pertama, apa alasan Allah Subhanahu wa taala khusus meminta anaknya Nabi Ibrahim, Ismail untuk disembelih? Nah, apa alasannya? Nah, iya, alasannya apa? Kenapa kok hanya Ismail yang disembelih, kok tidak yang lain? Menguji? Ya kalau menguji keimanan, sapi juga menguji keimanan kalau disembelih. Harta juga. Harta yang dicintai. Hah? Tafadhol. Bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukti ketaatan. Tapi kenapa kok hanya Nabi Ismail yang dia minta? Padahal ada Nabi Ishak. Iya, boleh. Yang Nah,
Dan Nabi Ibrahim yang paling dia cintai? Nabi Ismail lebih dia cintai daripada hartanya semuanya. Tafadhal barakallahu. Itu alasan kenapa Allah meminta Nabi Ismail, bukan meminta yang lain. Ya. Karena kita sudah sampaikan tadi, Nabi Ibrahim itu bukan orang miskin, dia punya sapi, dia punya onta, dia punya kambing, dia punya. Tapi kenapa Allah tidak meminta kambing dan sapinya Nabi Ibrahim? Kenapa yang diminta anaknya? Karena yang paling dicintai, harta yang paling dia sangat dia bangga-banggakan adalah anak pertamanya, anak laki-lakinya, yaitu Nabi Ismail. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa onta yang dikurbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada? Siapa yang jawab tadi? Tafadhal. 100 ekor, tafadhal. Barakallahu fiik. Kalau semuanya jawab, anak nggak tahu siapa yang dapat. Barakallahu fiik. Angkat tangannya. Kemudian akhwatnya di belakang, ada nggak? Karena ini dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Ada akhwat di belakang? Nggak ada. Akhwatnya kalau bisa jawab, tapi jawabnya gimana? Siap? Langsung kasih? Langsung diantar aja. Akhwatnya mungkin siapa nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkurban di Haji Wada 1000 ekor kambing? Ada? Siapa? Namanya? Hakam? Tidak, bukan Hakam. Yang lain, yang sudah jawab jangan lagi. Tafadhal. Hakim bin Hizam. Tafadhal. Barakallahu. Ini zikir pagi petang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tafadhal. Kemudian pertanyaan terakhir, tapi ini buat akhwat. Nggak tahu akhwatnya ada tidak di belakang? Nggak ada, berarti biar ikhwannya saja nanti kasih ke keluarganya. Ada? Oh, tafadhal, mungkin bisa dikasih kalau ada akhwatnya. Pertanyaannya, apa hikmah dan tujuan maksud Allah mensyariatkan kurban? Maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban, tolong kasih ke akhwatnya. Kalau bisa jawab alhamdulillah, kalau enggak ya barakallahu fiik. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang tadi sudah kita sampaikan bahwasannya itu adalah komitmen kita sebagai hamba Allah. Makanya Allah katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, salatku, begitu juga kurbanku. Tidak ada? Enggak ada. Kalau nggak ada berarti buat ikhwannya saja. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya, pertanyaan terakhir. Domba umur berapa boleh kurbankan? 6 bulan. 6 bulan domba. Tafadhal barakallahu. Baik, barakallahu. Ya khairan insyaallah. Kalau yang tidak kita dapatkan hadiah tadi, insyaallah apa yang Allah berikan lebih besar dan lebih baik daripada ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Adapun tadi hadiah hanyalah untuk penyemangat biar kita terus belajar, biar kita terus mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang lebih baik, khairan wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena sudah waktunya syuruk. Kita tutup majelis kita sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.